terdapat permasalahan, kita lakukan konseling kelompok yang berkenaan dengan topik kita pada kali ini, yaitu tetap di intelijensi atau kecerdasan. Nah, tadi Asta juga sudah menyebutkan permasalahan yaitu tidak bisa merangkai kata-kata, di nilai verbalnya masih di bawah rata-rata. Kemudian Cindy dan Caca mengatakan bahwa tidak bisa matematika, jadi nilai di numeriknya masih rendah, masih di bawah rata-rata ya. Nah, untuk itu Ibu ingin bertanya dulu nih kepada kalian yang memiliki permasalahan itu. Untuk pertama itu mungkin dari Cindy, mungkin apa alasan Cindy bisa memiliki kemampuan matematika yang rendah? Mungkin alasan yang lebih mendalam. Oke, karena tadi kan saya udah sempat jelasin alasan saya yang walaupun nggak spesifik itu alasan kenapa bisa saya itu nilai matematikanya kurang. Nah, kalau mau dicari alasan yang lebih mendalam itu karena saya pribadi suka kayak ngerasa pusing banget gitu kalau melihat angka itu, kalau melihat matematika, apalagi hitung-hitungan kan sekarang saya udah, apalagi saya udah di kelas 10 Ibu ya, pasti itu hitungannya tuh lebih kompleks. Nah, itu kadang saya bikin kayak saya nggak bisa, saya merasa kalau saya nggak bisa. Terus juga kadang gurunya itu suka kayak cara jelasinnya terlalu buru-buru, jadi saya pribadi kurang paham gitu. Kurang paham ya. Untuk yang lain mungkin bisa menyampaikan dari Caca mungkin. Jadi di sini kita tidak usah takut ya, karena kita berlandaskan akan beberapa asas dari konseling kelompok. Jadi ada asas yang paling penting itu adalah asas kerahasiaan, yang dimana apapun yang kalian sampaikan di lingkungan kelompok ini kita akan jaga kerahasiaannya tidak sampai keluar ke kelompok. Jadi hanya kita aja yang ada di sini mengetahui permasalahan yang ada. Kemudian asas keterbukaan, penting untuk kalian untuk terbuka dengan rekan kalian di sebelah kalian, dengan ibu sebagai konselor guru BK. Nah, sehingga kita bisa memahami permasalahan kalian itu seperti apa dan membantu untuk membukakan jalan keluar untuk menyelesaikan permasalahan kalian. Jadi sini sudah menyampaikan alasannya karena pusing melihat angka. Itu yang menyebabkan sini tidak suka dengan matematika, kurang suka. Jadi untuk Caca bagaimana? Sebenarnya saya kemarin kali cek psikiater itu katanya saya bisa kuliah gitu, bisa kuliah ya. Itu saya jadinya kayak pusing juga lihat angka juga gitu. Sama seperti Cindy berarti ya, pusing Juga lebih kompleks lagi. Oke, jadi tadi Cindy dan Caca sudah menyampaikan. Sekarang untuk Asta bisa disampaikan kenapa bisa memiliki kecerdasan di verbal itu yang rendah. Ya, dikarenakan kalau misalkan dia ngomong di depan umum atau itu sama teman, saya melihat matanya kayak langsung jadi gugup gitu loh Ibu, kayak wah ini menyampaikan sesuatu, melihat muka strukturnya, terus matanya kayak nanti jadi kan pusing lah kita mikirin apa lengkap gitu jadinya Ibu, kayak kasih Ibu. Jadi sudah dari kalian semua sudah menyampaikan permasalahan kalian lebih mendalam ya, mengenai intelijensi, kurangnya intelijensi yang kalian memiliki, kecerdasan yang kalian miliki, entah numerik atau verbal yang dimiliki Asta dan juga Cindy dan Caca. Nah, untuk itu kita di sini akan menggunakan suatu teknik konseling yang bernama teknik self management. Nah, yang dimana sekarang Ibu akan memberikan kalian satu kertas. Oke, silakan sekarang ditulis tindakan kalian yang membuat kalian merasa menjadi kurang dalam intelijensi yang kalian miliki tadi, verbal sama numerik ya. Jadi apa yang membuat kalian itu kurang dalam kecerdasan tersebut? Coba dituliskan. Lalu tuliskan juga tindakan-tindakan yang akan kalian lakukan untuk meningkatkan intelijensi atau kemampuan verbal dan juga numerik yang kalian rasa kurang tadi. Oke, sudah semua? Sudah Ibu. Baik, tetap bawa kertasnya dan silakan
bacakan satu persatu tindakan dari awal, tindakan yang kalian membuat kalian menjadi kurang dalam kecerdasan tersebut, dan juga tindakan yang akan kalian lakukan untuk mengurangi atau meningkatkan kecerdasan yang kurang tersebut. Coba mungkin dari Caca. Jadi kalau dari saya itu mungkin seperti diskalkulia itu saya minum obat dan juga seperti belajar lebih giat lagi. Lebih giat lagi dengan teman yang mengerti ya. Oke. Lalu Walaupun itu mungkin agak sulit bagi saya, tapi tetap berusaha. Iya. Ya, bagus sekali ya Caca. Kemudian Cindy. Kalau dari saya pribadi, hal yang saya lakukan itu sehingga menyebabkan nilai matematika saya cenderung rendah itu, dimana saya tidak paham apa yang dijelaskan oleh gurunya. Nah, saya sudah tidak paham, saya menambah lagi dengan saya tidak mendengarkan gitu. Itu tingkah laku menurut saya kenapa bisa membuat nilai saya turun. Nah, untuk sekarang tingkah laku yang akan saya ubah supaya tidak sering seperti itu. Yang pertama itu saya akan mendengarkan guru saya dengan sungguh-sungguh. Yang kedua, ketika saya tidak mengerti, jika bisa saya bertanya dengan guru, jika tidak saya akan bertanya dengan teman saya yang lebih paham. Jadi, Baik, bertanya dengan guru atau bertanya dengan teman yang lebih paham ya. ya itu. Oke, bagus tadi Cindy. Kemudian untuk Asta bagaimana? Apa tindakan yang membuat kecerdasan verbal kamu menurun, dan juga tindakan yang akan kamu lakukan untuk meningkatkan kecerdasan verbal kamu? Tindakan saya kalau saya tidak bertindak secara positif, pasti bakal menurun kecerdasan saya untuk verbal itu. Jadinya saya, kalau misalkan saya tidak mengasah keterampilan saya berkomunikasi dengan lawan bicara saya, itu bakal susah. Jadi untuk kegiatan atau perilaku atau apa namanya itu, kesempatan saya untuk belajar, saya menggunakan cermin untuk melihat mantulkan diri saya, melihat mata saya berbicara, dan itu bisa membuat mungkin lebih baik dan tidak buruk saat menyampaikan kata. Oke, baik ya, sudah semua membuat apa namanya, cek tadi, ada cek tadi, silakan ditunjukkan kembali. Sekarang kerjakan seperti biasa kuesioner ya. Oke, silakan dikerjakan. Oke, sudah selesai? Sudah Ibu. Oke, silakan ditunjukkan. Oke, terima kasih. Sebentar, Ibu akan lihat dulu. Oke, dari kuesioner yang sudah dikerjakan, ternyata masih ada satu siswa yang mengalami permasalahannya. Jadi permasalahannya itu kecerdasannya masih belum tahu gimana cara yang tepat, masih ragu seperti itu. Sudah tahu tapi masih ragu. Itu akan Ibu ajak konseling individu. Jadi daftar nama yang masih ragu itu adalah Cindy. Oke, untuk Cindy nanti ikut konseling individu dengan Ibu ya. Yang lain silakan duduk kembali ke tempat duduk kalian. Dan terima kasih Ibu sampaikan kepada kalian untuk sudah mengikuti kegiatan konseling kelompok ini dengan sangat efektif dan kondusif. Untuk itu Ibu ucapkan terima kasih. Ibu tutup Antaparaga Santi. Om Santi Santi Santi. Terima kasih semuanya.